Pernahkah Anda sadar, saat membuka YouTube atau TikTok, kita lebih sering mencari hiburan daripada pengetahuan? Setiap hari, jutaan orang Indonesia menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar, membiarkan jari mereka menari di atas ponsel, memilih video demi video yang menghibur. Di tengah lautan konten digital, pilihan kita seringkali jatuh pada tontonan yang ringan dan menyenangkan, bukan pada video yang menambah wawasan atau pengetahuan baru. Video kucing lucu, gosip selebriti, atau tantangan viral memang jauh lebih menggoda daripada penjelasan teori fisika atau sejarah Majapahit. Konten-konten ini menawarkan tawa, kehebohan, dan sensasi instan yang membuat kita lupa waktu. Sementara itu, video edukasi seringkali terasa berat dan membutuhkan konsentrasi lebih. Kenapa begitu? Semua ilmu ada di genggaman, tapi yang kita pilih justru hiburan. Padahal, akses ke pengetahuan kini lebih mudah dari sebelumnya. Namun, otak kita cenderung memilih sesuatu yang membuat rileks, bukan yang menuntut kerja keras. Ini bukan soal malas belajar, tapi soal kebutuhan otak untuk rehat dari rutinitas yang melelahkan. Setelah seharian bekerja atau belajar, hiburan menjadi pelarian yang paling mudah dan cepat untuk mengisi ulang energi. Video edukasi sering dianggap tugas tambahan, bukan hiburan. Banyak yang merasa menonton video pelajaran seperti mengulang suasana kelas yang membosankan. Sehingga motivasi untuk menontonnya pun rendah. Pengalaman belajar yang kaku di masa lalu membuat kata edukasi terasa berat. Banyak dari kita masih membawa beban persepsi bahwa belajar itu membosankan, penuh aturan, dan jauh dari kata menyenangkan. Akibatnya, video berlabel belajar langsung dicap membosankan sebelum sempat ditonton. Bahkan, thumbnail atau judul yang mengandung kata edukasi seringkali di-skip begitu saja, tanpa diberi kesempatan. Para kreator edukasi pun menghadapi dilema ingin berbagi ilmu, tapi harus bersaing dengan konten hiburan yang lebih mudah viral. Mereka harus memutar otak agar materi pelajaran bisa dikemas menarik, tanpa kehilangan esensi edukasinya. Pertarungan antara substansi dan sensasi di dunia digital ini nyata dan tidak mudah. Di era serba cepat, edukasi harus bertransformasi agar tak kalah saing dengan hiburan. Tantangannya, bagaimana membuat belajar terasa seru, relevan, dan tetap bermakna di tengah derasnya arus tontonan digital. Mengapa konten edukasi terasa membosankan? Jawabannya ada di otak kita. Otak manusia mencari kesenangan dan menghindari usaha berat. Itulah pleasure principle. Video lucu memicu dopamin, membuat kita ketagihan. Sebaliknya, video edukasi menuntut energi dan konsentrasi. Pengalaman sekolah yang membosankan memperkuat stigma ini. Saat membuka media sosial, ekspektasi kita adalah hiburan, bukan pelajaran. Video edukasi terasa seperti ujian di taman bermain. Jelas kita menolak. Akhirnya, stigma membosankan jadi lingkaran setan. Sedikit yang menonton. Algoritma tak mempromosikan. Video edukasi makin tenggelam. Kreator harus lebih kreatif. Penonton harus lebih terbuka. Jika tidak, konten cerdas akan terus terpinggirkan. Memutus lingkaran ini butuh usaha dua arah. Apakah kita siap berubah? Banyak kreator edukasi masih terjebak gaya mengajar formal, seperti di kelas. Mereka cenderung berbicara kaku, menggunakan istilah rumit, dan menjaga jarak dengan penonton, seolah-olah sedang mengajar di depan murid, bukan berbagi dengan teman. Padahal, dunia digital menuntut sesuatu yang berbeda. Audiens internet, terutama generasi muda, lebih suka pendekatan yang santai, akrab, dan terasa personal. Mereka ingin merasa diajak ngobrol, bukan diajar. Konten yang terasa seperti percakapan sehari-hari jauh lebih mudah diterima dan dinikmati. Jika 5 detik pertama video terasa seperti pelajaran sekolah yang membosankan, penonton bisa langsung skip atau bahkan menutup video. Persaingan di dunia maya sangat ketat, jadi kesan pertama sangat menentukan. Kreator hiburan paham betul soal ini. Mereka menggunakan bahasa sehari-hari, menyelipkan humor, dan tampil penuh energi. Mereka tahu cara membangun koneksi emosional dengan penonton, sehingga video terasa hidup dan menyenangkan. Sebaliknya, video edukasi sering terasa berjarak, seolah penonton hanyalah murid pasif dan kreator adalah guru yang tak bisa disentuh. Ini membuat penonton sulit terlibat secara emosional. Padahal topik berat bisa jadi ringan jika dibawakan dengan cerita, analogi, dan visual menarik. Menggunakan ilustrasi, prop sederhana, atau bahkan ekspresi wajah yang hidup bisa membuat penjelasan lebih mudah dipahami. Kreator hebat mampu mengubah data kering jadi kisah seru yang mudah diingat. Mereka tidak hanya menyajikan angka, tapi juga membungkusnya dalam narasi yang relevan dan menghibur. Contohnya,
kanal sejarah yang bercerita layaknya gosip seru, atau kreator TikTok Science yang membuat eksperimen sederhana di dapur rumah. Cara penyampaian yang kreatif membuat penonton betah dan ingin tahu lebih banyak. Kuncinya, buang jubah guru dan pakai topi teman ngobrol. Jadilah sosok yang ramah, terbuka, dan siap mendengarkan, sehingga penonton merasa dihargai dan terlibat. Tanpa kemasan yang menarik dan gaya penyampaian yang segar, konten edukasi akan tenggelam di tengah banjir hiburan di media sosial. Maka, beranilah bereksperimen dengan gaya, agar edukasi bisa bersaing dan tetap relevan di era digital ini. Mudah menyalahkan algoritma atas tenggelamnya video edukasi. Algoritma YouTube, TikTok, dan Instagram hanya ingin kita betah di platform. Konten yang cepat memancing emosi, drama, gosip, komedi lebih sering dipromosikan. Video edukasi butuh waktu untuk dicerna, sehingga kalah cepat dalam perolehan interaksi. Kreator edukasi harus membuat judul menarik, thumbnail mencolok, dan pembukaan yang nendang. Tekanan ini tidak dialami kreator hiburan, tapi algoritma hanya cermin perilaku kita. Ia memprioritaskan apa yang sering kita tonton dan bagikan. Jika ingin lebih banyak konten edukasi di beranda, kita harus aktif menontonnya sampai habis, memberi like, dan membagikannya. Pilihan ada di tangan kita, bukan algoritma. Dukungan kecil dari penonton bisa mengubah peta konten digital. Bayangkan dua kreator, Budi, seorang pemuda yang penuh semangat, menghabiskan waktu selama seminggu untuk meneliti dan membuat video edukasi tentang perubahan iklim. Ia menulis naskah, merekam, dan mengedit dengan teliti, berharap karyanya bisa membuka wawasan banyak orang. Sementara itu, Cici, remaja kreatif, hanya butuh 15 detik untuk merekam video dengan filter lucu di TikTok. Ia spontan, tanpa naskah, hanya mengandalkan tren dan ekspresi kocak. Hasilnya, video Cici langsung viral, meraih jutaan views, dan banjir komentar dalam hitungan jam. Notifikasi terus berdatangan, membuatnya semakin semangat membuat konten serupa. Sementara Budi, yang sudah bekerja keras, hanya mendapatkan ribuan penonton. Ia merasa usahanya kurang dihargai, meski kontennya sangat informatif. Fenomena ini sering terjadi. Konten penting dan mendalam kalah cepat dengan konten ringan yang viral. Banyak orang lebih memilih hiburan singkat daripada pengetahuan baru. Di era digital, perhatian kita mudah teralihkan. Algoritma media sosial lebih memprioritaskan kecepatan, sensasi, dan emosi sesaat daripada kedalaman dan kualitas. Tak heran, akun gosip dan komedi dengan konten ringan bisa dengan mudah meraup jutaan pengikut dan viral di mana-mana. Sementara kanal edukasi harus berjuang keras untuk mendapatkan perhatian, meski mereka menawarkan wawasan dan ilmu yang bermanfaat. Padahal, konten edukasi sangat berharga. Mereka membantu membangun generasi yang lebih cerdas dan kritis, meski seringkali kurang diapresiasi. Namun, ekosistem digital saat ini lebih menguntungkan hiburan. Tak jarang, kreator edukasi merasa frustrasi, bahkan kehilangan motivasi untuk terus berkarya. Beberapa bahkan tergoda untuk beralih ke konten yang lebih laku, meninggalkan idealisme demi eksistensi. Jika tren ini terus berlanjut, konten cerdas dan edukatif bisa semakin langka di tengah banjir hiburan instan. Karena itu, apresiasi dan dukungan nyata dari penonton sangat dibutuhkan agar kreator edukasi tetap bertahan dan berkembang. Pilihan kita setiap hari, sekecil apapun, akan menentukan masa depan konten edukasi di Indonesia. Mari kita dukung mereka yang berjuang menyebarkan ilmu. Meski tantangannya besar, video edukasi adalah harta karun tersembunyi di lautan hiburan. Kita bisa belajar skill baru, dari coding hingga gitar, langsung dari ahlinya. Gratis. Video edukasi mengubah cara belajar visualisasi, animasi, dan tur virtual, membuat topik rumit jadi mudah dipahami. Pengetahuan dari video edukasi bertahan lama, tidak seperti tawa dari video lucu yang cepat hilang. Komunitas edukasi memang kecil, tapi solid dan penuh diskusi bermakna. Di kolom komentar, kita bisa bertukar pikiran dan membangun pemahaman bersama. Konten edukasi adalah investasi masa depan. Mari manfaatkan potensi ini untuk memperkaya diri dan lingkungan digital kita. Setelah tahu tantangan dan potensi, kini saatnya kita memilih, terus konsumsi hiburan instan, atau mulai mendukung konten edukasi. Ubah pola pikir, beri kesempatan pada video edukasi. Coba tonton, like, dan bagikan jika bermanfaat. Latih rasa ingin tahu, seperti melatih otot di gym. Semakin sering, semakin mudah. Dukungan nyata, subscribe, follow, komentar positif, dan share. Tindakan kecil ini sinyal kuat bagi algoritma, dan semangat bagi kreator.
Ikuti akun edukasi kreatif seperti Nupiverse dan lainnya. Jadilah kurator aktif beranda media sosialmu. Setiap klik ada langkah kecil menuju diri yang lebih tahu dan bijaksana.